Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang telah datang untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Saat ini saudara kita berada di dalam Matius pasal yang ke-9, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Judulnya orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Elohim." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Elohim yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia atau kepada Yesus. Dalam nats kita ini saudara diceritakan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Hanya dengan sepatah kata Yesus memulihkan orang yang lumpuh saudara. Ada yang menarik di sini saudara, ketika ahli-ahli Taurat mendengar itu, di dalam pikiran mereka itu sepertinya tidak terima saudara, dan mereka beranggapan bahwa Yesus ini menghujat Elohim dengan apa? Dengan mengatakan dosamu sudah diampuni. Alkitab berkata bahwa Yesus mengetahui pikiran mereka. Pikiran siapa saudara? Ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Dari nats ini kita melihat luar biasa. Ada beberapa hal yang Yesus lakukan yang menunjukkan kekuasaannya. Yang pertama, Yesus berkata bahwa supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Saudaraku, Yesus berkuasa mengampuni dosa saudara. Yesus tahu pikiran saudara. Yesus tahu apa yang saudara pikirkan. Dan Yesus melakukan mujizat. Dari nats ini, sungguh luar biasa. Kita bisa melihat kekuasaan, kedahsyatan daripada Tuhan Yesus sendiri. Saya percaya bahwa dari kisah orang lumpuh ini, saudara, kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Dan bukan hanya menarik sebuah kesimpulan, tetapi kita sungguh-sungguh percaya dan mempraktekkan bahwa Yesuslah Tuhan. Dia tahu apa yang saudara pikirkan. Dan ketika saudara datang kepada Dia, Dia berkuasa mengampuni dosa saudara. Ahli-ahli Taurat hanya sebatas ahli-ahli yang hanya mencela saudara. Tetapi kita lihat lebih kepada buah apa yang Yesus tunjukkan, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus sampaikan. Membuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh dan Dia benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Saya rindu setiap saudara yang mendengarkan firman ini mengambil sebuah keputusan untuk sungguh-sungguh percaya dan menaruh harap kepada Yesus, sebab Dia adalah Tuhan yang hebat. Biar kebenaran firman Tuhan yang singkat ini mengubahkan saudara. Ketika saudara meresponi, maka percayalah Tuhan akan menjamah hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh yakin dan kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan. Engkaulah Elohim yang benar. Engkau mengetahui pikiran kami dan Engkau yang berkuasa mengampuni dosa kami. Tuhan, kuduskan umat-Mu, ampuni umat-Mu yang datang kepada Engkau sungguh-sungguh. Apapun pergumulan mereka, terima mereka. Sehingga sekelak Engkau datang kedua kalinya, membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu bersama-sama. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara share video ini untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain. Amin.